Selamat pagi Bu, senang bertemu dengan Ibu kembali. Ibu masih ingat dengan saya? Masih dong sus. Masih ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lumayan sih sus. Lumayan. Apakah Ibu masih merasa kesal? Masih kalau melihat orang itu, wajah-wajah itu, wah. Masih ya Ibu. Iya. Ketika Ibu mengingat wajah-wajah itu, Ibu masih merasa kesal ya Ibu? Masih. Baik. Ketika Ibu merasa kesal, apa yang Ibu lakukan? Seperti yang kita lakukan kemarin ya sus, latihan bersama sus. Baik. Ketika Ibu kesal dan melakukan nafas dalam, apakah Ibu sedikit lega? Lumayan sedikit sus. Namanya ya Ibu, bagus ya Ibu. Jadi Ibu sudah bisa sedikit mengontrol emosi Ibu. Baik, hari ini kita akan latihan cara mengontrol emosi dengan berbicara yang baik. Mungkin waktunya 15 menit Bu, apakah Ibu setuju? Setuju sus. Baik, untuk tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baik, di sini saja ya Ibu. Berbicara yang baik adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan sopan kepada lawan bicara serta mengurangi emosi negatif. Tujuannya untuk membantu Ibu dalam mengelola emosi, marah atau stres dengan aman dan juga konstruktif ya Ibu. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dan juga pukul bantal, Ibu sudah merasa lega, maka kita perlu berbicara dengan orang yang membuat kita marah. Jadi ada 3 cara yang bisa Ibu lakukan ya. Yang pertama, Ibu bisa meminta dengan baik tanpa marah, dengan suara rendah serta tidak menggunakan kata-kata yang kasar ya Ibu. Kemarin kan Ibu mengatakan bahwa penyebab dari marahnya Ibu karena tetangganya yang sulit. Jadi Ibu bisa minta tolong kepada tetangga untuk tidak sulit lagi ya. Ketika Ibu berbicara mungkin tetangganya tidak akan meremehkan Ibu, tapi ketika Ibu diam, bisa jadi tetangga itu makin kuat untuk meremehkan Ibu. Jadi ketika Ibu mendengar tetangga sulit atau Ibu melihat, Ibu bisa meminta dengan Ibu tolong, kita punya kehidupan masing-masing, jadi Ibu jangan terlalu ikut campur dengan kehidupan saya. Bisa seperti itu ya. Bisa Ibu contohkan? Kalau tetangga saya itu julid, saya bisa ngomong, Bu, tolong ya Ibu, kehidupan kita punya masing-masing, jadi jangan julid ya. Bagus ya Ibu. Untuk yang kedua, yaitu menolak dengan baik jika ada yang menyuruh Ibu tapi Ibu tidak mau melakukannya. Jadi Ibu, ketika Ibu dimintai tolong, mungkin ketika dimintai tolong oleh tetangga yang sulit kan Ibu merasa kesal ya Ibu, karena sudah sulit dengan saya. Ketika Ibu tidak mau melakukan, Ibu bisa minta tolong dengan baik ya, seperti mohon maaf ya Ibu, saya tidak bisa melakukan seperti itu ya Ibu. Ya sus. Bisa Ibu lakukan. Kalau tetangga julid saya itu minta tolong ke saya tidak mau melakukannya karena kalau saya kesal lihat wajahnya itu, saya bisa ngomong, maaf ya Ibu, saya tidak mau melakukan apa yang Ibu suruh. Baik, terus ya Ibu, jadi Ibu bisa berbicara dengan baik tanpa marah-marah ya Ibu. Ya sus. Untuk cara yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan kesal jika ada perlakuan orang lain yang membuat Ibu kesal. Jadi ketika tetangga Ibu sulit, Ibu mungkin bisa mengungkapkan kalau Ibu ini kesal ketika tetangga seperti itu. Jadi Ibu bisa mengungkapkan dengan baik, maaf ya Ibu, saya ini sebenarnya kesal ketika Ibu bicara seperti itu terhadap saya. Seperti itu ya Ibu. Ya sus. Bisa Ibu perhatikan Ibu. Mengungkapkan perasaan apa yang saya rasakan sama tetangga yang berikutnya seperti, maaf ya Ibu, saya kurang berkenan dalam apa yang Ibu berikan. Jadi bisa katakan secara halus tanpa marah-marah Ibu. Ya sus. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan ini Bu? Cukup lega sekali ya sus. Cukup lega ya Ibu. Saya harap kedepannya Ibu mampu mengontrol ini secara mandiri ya Ibu, dan juga bisa secara pelan-pelan dan juga harus tanpa marah-marah. Baik, bisa Ibu sebutkan lagi Bu apa yang sudah kita lakukan tadi? Kita berusaha berbicara yang baik untuk mengungkapkan perasaan
menolak secara halus apabila ada yang memberikan bantuan, terus berbicara yang halus pada orang yang membuat kita kesal. Bagus sekali ya Ibu. Bagaimana kalau saya bantu untuk masukkan ke dalam jawabannya? Boleh sus? Berapa kali Ibu mau berlatih berbicara? Nanti kalau saya sudah kesal, mungkin ya sekitar 3 kali sus. 3 kali sehari ya Ibu? Saya buatkan jadwalnya 3 kali sehari. Ibu bisa coba. Besok kita akan berbincang-bincang lagi Bu untuk membicarakan cara mengontrol amarah dengan pendekatan spiritual. Untuk waktunya mau berapa lama Bu? Nah, seperti ini aja sus, di sini juga. Seperti ini di sini ya Ibu. Baik, mungkin untuk hari ini cukup. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada sus. Baik, jika tidak ada saya izin pamit ya Ibu. Ya sus. Terima kasih Bu. Sama.